Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat siang buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Doa saya, keadaan saudara sehat walafiat, sehat diberkati Tuhan, penuh sukacita. Mari kembali siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu senantiasa dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang yang indah ini, yang cerah ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam kami istirahat, bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa raga yang kuat, roh yang menyala-nyala. Bapa, terima kasih untuk nafas yang kau beri. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui channel Emmanuel TV ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu disampaikan yang penuh kuasa dari surga. Menjamah kami, bahkan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siang yang cerah ini tanggal 31 Juli 2024, hari Rabu, sekitar jam 3 sore, kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya sedang berada di perbatasan PLBN, perbatasan lintas batas negara Entikong. Di mana saudara? Entikong, perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Kalimantan Barat dengan Sarawak. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata kepada saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan jangan sama sekali jangan bimbang. Saudaraku yang kita mau renungkan bersama-sama ada hidup tidak mendua hati. Temanya apa? Hidup tidak mendua hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau seseorang berdoa kepada Tuhan, dia yakin dan percaya dengan satu hati, sepenuh hati, percaya apa yang kita doakan yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Masalah waktu, tinggal nunggu waktunya Tuhan. Tapi ada berapa banyak saya hari-hari ini melihat kehidupan orang percaya seringkali mengalami kondisi hati yang tidak menentu, gampang berubah saudara. Kalau dia datang percaya Tuhan, berdoa, ketika berdoa kalau Tuhan belum menjawab, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya, lalu hatinya berubah, pikirannya berubah, lalu mencari pertolongan orang lain, lalu mencari pertolongan dunia, lalu mencari pertolongan dukun dan lain-lain. Sebagai orang percaya, hiduplah dengan tidak mendua hati. Karena orang yang hidupnya mendua hati itu seperti orang yang bimbang. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, tidak menentu, tidak ada tujuan yang pasti. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya melihat keluarga orang Kristen, keluarga orang percaya, bahkan juga orang dunia, khususnya keluarga, udah punya keluarga, udah punya istri. Di luar keluarga, di sana punya simpanan wanita lain.
berselingkuh dengan wanita lain. Padahal punya keluarga yang sangat luar biasa. Itu suami yang mendua hati. Bagaimana dengan keluarga yang istrinya wanita kalir, yang pandai cari uang, yang pintar cari uang, wah, pergi keluar kota, malah punya simpanan selingkuh dengan pria lain, bahkan suami lain. Kalau kondisi seseorang hidup demikian, di mata Tuhan, orang seperti itu hidupnya mendua hati. Akhir-akhirnya, apapun yang dia harapkan, yang dia doakan, Tuhan tidak jawab dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Juga untuk khususnya anak-anak muda yang lagi sedang pacaran, saudara. Lagi pacaran, lagi happy-happy. Tapi orangnya mendua hati. Kalau pacaran bukan satu, saudara. Pacarannya bisa 6, 7. Senin pacaran dengan A, Selasa pacaran dengan B, Rabu dan seterusnya pacarannya berganti-ganti. Ada cadangan dan ada cadangan, ada cadangan. Tidak ada kepastian. Pacaran aja sudah selingkuh. Saudaraku, pacaran dan masa pacaran pun sudah selingkuh. Bagaimana nanti menikahnya? Jadi hidupnya mendua hati. Orang yang mendua hati tidak pandang mau pria maupun wanita. Hari-hari ini akhir-akhirnya ketika orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sampai usia 20, 30, 40 tidak menikah, saudara. Kenapa? Karena hidupnya, hatinya tidak menentu, tidak ada kepastian, mendua hati, bimbang, ragu, pikirannya cepat berubah, cepat berganti. Demikian juga seorang bisnismen. Kau tidak fokus, tidak dengan sepenuh hati, kerja ini belum selesai, ganti lagi. Kerja belum selesai, ganti lagi. Kerja ini belum selesai, belum sukses, ganti lagi, ganti lagi. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya kerugian, ujung-ujungnya kegagalan dan kegagalan. Tuhan mau saudara saya hidup sepenuh hati. Satu hati untuk Tuhan. Kita berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada mammon. Orang yang setia ada orang yang sepenuh hati. Orang yang tidak sepenuh hati, tidak satu hati, tidak setia, dia pasti mencintai seseorang, mengabdi seseorang, lalu tidak mengabdi pada yang lain. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, doa saya, harapan saya buat setiap umat Tuhan, mari kalau kita datang menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan yang sepenuh hatimu. Jangan mendua hati hadapan Tuhan. Jangan mendua hati dalam keluargamu. Jangan mendua hati di dalam perusahaan. Jangan mendua hati dengan famili saudara, dengan teman-teman saudara. Kau berteman, sungguh berteman sejati, sahabat yang sejati. Kamu jadi teman-teman yang sejati. Kamu jadi sahabat-sahabat yang sejati. Apa adanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak mau panjang lebar. Kalau saya menjumpai teman-teman saya yang hidupnya mendua hati, tidak tenang hidupnya. Hidupnya yang mendua hati, atau 3, 4, 5 hati, 10 hati. Hidupnya ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Ujung-ujungnya tidak tenang, gelisah. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sucikan hatimu. Kalau mendua hati, Tuhan bilang tahirkan hati kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan mengabdi yang seorang dan mengasihi yang lain. Saya ulangi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, jadi jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon, saudaraku. Firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan hidup mendua hati. Saudara pernah lihat ular berkepala dua? Ular berkepala dua.
tarik-tarikan. Satu badan tapi kepalanya dua. Orang kek bilang sung teosa. Sung teosa itu yang sini A, nanti di sini B. Tidak dengan satu hati. Di depan kelihatan baik, di belakang tidak kelihatan baik. Malah nusuk dari belakang. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Cina mengatakan, orang yang bodoh hati dikatakan Xingyuan Ima. Secara harfiah itu berarti hati seperti monyet, tapi pikiran seperti kuda. Hati seperti monyet, tapi pikiran seperti kuda, yang mengkabarkan keadaan hati yang gelisah dan pikiran yang tidak tetap, bimbang ragu. Orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang tidak dengan sepenuh hati, dia berdoa. Apapun doanya, Tuhan tidak pernah memberikannya karena dia ragu terhadap janji Tuhan. Untuk itu sore yang indah ini saya mengajak saudara, kita mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mendua hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami supaya hidup kami tidak mendua hati, tapi sepenuh hati, dengan satu hati hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kami berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami, bahkan menjawab doa-doa kami. Sehingga hidup kami diberkati. Kami tidak mau menjadi orang bimbang, kami tidak mau jadi orang yang ragu terhadap janji Tuhan. Tidak mau jadi bimbang terhadap janji-janji Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa ini, mengajar kami, menegur kami, bahkan mengubah hidup kami. Bapa, terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintah Indonesia, berkati seluruh rakyat Indonesia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar oleh Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus mulai siang hari ini menyertai saudara dan saya, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you all. See you in the next video. God bless you.